Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Pada video kali ini kita akan jelaskan masih topiknya adalah bahan dan alat pengolahan makanan khas asli daerah. Subtopik kali ini adalah yang kita bahas yaitu alat makanan khas asli daerah. Pada video sebelumnya kita sudah bahas bahan makanan khas asli daerah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah masih sama dengan video sebelumnya, yaitu menjelaskan bahan dan alat pengolahan makanan khas asli daerah. Yang pertama adalah tungku. Kita tahu ini tungku adalah alat masak atau kompor tradisional ya. Ada beberapa di daerah-daerah itu menyebutnya dengan tungku. Kalau orang Jawa menyebutnya dengan pawon, kalau orang Sunda biasanya menyebutnya dengan hawu. Nah, tungku ini biasanya terbuat dari tanah liat atau batu bata atau juga kadang dari batu cadas. Ya, bahan bakarnya untuk memasak itu menggunakan kayu. Nah, kita bisa lihat di sini ada kayu ya sebagai bahan bakar. Berikutnya adalah dandang. Ini adalah alat tradisional yang digunakan biasanya untuk menanak nasi, kadang juga untuk merebus singkong atau umbi-umbian yang lain. Dandang ini kita lihat terbuat dari tembaga yang warnanya kuning keemasan. Nah, untuk menanak nasi atau umbi-umbian biasanya perlu alat pelengkap lainnya yang dinamakan kukusan. Nah, kukusannya nanti itu adalah biasanya digunakan yang berbentuk kerucut yang terbuat dari bambu atau dalam bahasa Sunda biasanya adalah disebut asepan. Nah, ini dia asupan ya yang disebutkan tadi sebagai pelengkap untuk mengukus. Nah, biasanya ini adalah tadi dibuat dari bambu kemudian dianyam. Nah, kita lihat di sini dia digunakan bersama dengan dandang tadi ya. Kemudian belanga. Belanga ini adalah juga merupakan peralatan dapur tradisional yang bahan bakunya berasal dari tanah liat. Bentuknya juga bundar seperti panci ya. Kemudian ada dua kuping di kiri kanannya untuk pegangan. Di Jawa biasanya belanga ini dikenal atau lebih dikenal dengan kuali, sedangkan di Aceh biasanya disebut sebagai belangong. Di tiap daerah namanya beda-beda tapi jenis atau alatnya fungsinya sama. Kemudian ini kendi adalah kita tahu dia adalah tempat minum ya atau biasanya kalau sekarang kita kenal dengan teko ya. Nah, ini kendi ini sama juga terbuat dari tanah liat. Di berbagai daerah namanya tentu akan berbeda-beda juga. Silakan dicari ya. Di daerah kalian apa namanya ini kendi? Nah, ini parutan kelapa itu biasanya berbentuk panjang dan terbuat dari kayu melinjo kadang ya. Nah, jadi biasanya kalau kayu melinjo ini mengandung minyak yang bila bercampur dengan kelapa rasanya jadi lebih enak. Nah, ini kalau yang ini contoh ini adalah parutan tetapi dari logam. Nah, ini cobek dan ulekan. Kita tahu semua ini ya. Kita sering menggunakan juga. Biasanya ini terbuat dari batu ya. Kemudian kadang juga dari tanah liat, tapi sekarang juga terkadang terbuat dari kayu. Nah, di beberapa daerah ini namanya disebut sebagai cobek. Alat ini berfungsi untuk menghaluskan bumbu atau membuat sambal. Wajan adalah merupakan peralatan dapur yang digunakan untuk menggoreng, ada kadang-kadang menyangrai, memasak sayur atau menumis. Nah, ini biasanya zaman dulu dibuat dari tanah liat atau besi. Nah, ini bakul nasi, itu untuk tempat menyimpan nasi. Di Sunda, ini namanya adalah boboko. Di tempat kalian namanya apa ini? Apa sih manfaat penggunaan peralatan masak tradisional? Nah, kita rangkum ya. Biasanya ini adalah menjadi ciri khas ya dari rasanya.
kemudian lebih aman dalam penggunaan dan lebih ramah lingkungan, kemudian juga lebih ekonomis, dan yang terakhir adalah melestarikan tradisi nenek moyang. Demikianlah pembahasan kita tentang alat pengolahan makanan khas asli daerah. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.